Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Konawe Unaha 4 Agustus 2022 dimulai. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka insya Allah tahapan selanjutnya akan kita lalui dengan berhasil pula. Kenapa? Karena tahapan awal inilah yang sangat menentukan. Apa yang akan kita bicarakan pada tahap selanjutnya sampai pada hari pemungutan suara adalah proses dari tahapan awal yang kita laksanakan. Kita akan berbicara terus tentang jumlah pemilih. Kita akan berbicara terus tentang jumlah suara. Dan itu pun nanti akan diputuskan pada akhir kegiatan kita. Yang akan kita putuskan adalah suara yang sah. Nah, oleh karena itu menyamakan pandangan kita, membicarakan kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi apabila ada suatu rangkaian kegiatan yang kurang, sehingga kita perlu bicarakan bersama, kita perlu menyelesaikan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kemarin ya bertemu dengan Ketua KPU beserta jajaran membicarakan tentang kira-kira ada potensi konflik yang kalau tidak diselesaikan secara dini itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan, karena potensi ini merupakan idaman semua peserta pemilu, harapan semua peserta pemilu, yakni terkait dengan suara atau pemilih, jumlah pemilih. Ada potensi misalnya ada suatu daerah atau suatu desa yang tidak terdaftar, otomatis secara hukum ya menurut undang-undang pemilu tidak bisa ikut memberikan hak suaranya. Menurut undang-undang, warga negara Indonesia yang terdaftar dan ditetapkan sebagai wajib pilih itulah yang akan memberikan hak suaranya. Tetapi bagaimana kalau ada warga negara yang tidak terdaftar? Menurut hukum undang-undang pemilu, dia tidak bisa didaftar karena administrasi kependudukan yang tidak baik. Ini yang harus kita bicarakan bersama. Apakah kita harus membiarkan ratusan orang yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia, tetapi karena administrasi kependudukan yang tidak tercatat sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, haknya untuk mencoblos, itu dibiarkan atau bagaimana? Ini yang harus kita bicarakan. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan
ada oknum-oknum yang memprovokasi sehingga menyalahkan penyelenggara pemilu. Seakan-akan penyelenggara pemilu tidak berbuat yang seharusnya. Padahal persoalan ini bukan semata-mata terkait dengan penyelenggara pemilu. Banyak faktor terkait di dalamnya, termasuk kebijakan pemerintah pusat. Ini yang harus kita bicarakan. Huruf E itu menegaskan tugas kewenangan KPU memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Nah, ini harus kerangka pemikiran kita simpan, kita arahkan pada pasal 12 ini, supaya nanti di pertengahan jalan jangan kita ada yang memprovokasi, ya, jangan memprovokasi bahwa apabila yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa misalnya ada masyarakat yang tidak terdaftar kemudian oleh KPU ditetapkan sebagai oleh KPU berdasarkan data yang diterima kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap, kemudian daftar masyarakat yang tidak terdaftar tidak masuk, sehingga ada yang memprovokasi nanti melaporkan penyelenggara pemilu. Kenapa saya sampaikan? Karena KPU hanya mendasari data itu dari pemerintah. Jadi kalau ada data yang tidak diserahkan kepada pemerintah, maaf saja, penyelenggara pemilu tidak bisa disalahkan. Yang boleh disalahkan adalah siapa yang menyerahkan daftar itu. Ini harus kita tegaskan supaya nanti jangan gara-gara ini nanti menghambat lagi pekerjaan penyelenggara pemilu. Harusnya penyelenggara pemilu sudah masuk pada tahapan berikutnya, tetapi disibukkan dengan laporan-laporan terkait dengan yang seperti ini. Ini harus kita tuntaskan. Dari sisi hukum juga sebenarnya ini akan ada implikasinya kepada hal lain, yaitu di pasal 191 Undang-Undang Pemilu terkait dengan jumlah suara tadi, jumlah masyarakat yang tidak terdaftar itu, jumlah kursi di DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, ini kan implikasinya seperti ini. Bagaimana KPU bisa menentukan jumlah kursi yang akan diperebutkan pada kabupaten kalau ada ribuan warga masyarakat yang tidak terdaftar sebagai warga? Ini kalau jumlah penduduk terdaftar sebagai warga itu semuanya sudah benar, bisa saja jumlah anggota kursi DPR, bisa saja jumlah kursi di DPR itu bisa bertambah. Tetapi kalau dia tidak terdaftar, bagaimana KPU bisa menetapkan jumlah kursinya? Implikasi berikutnya, nah ini tidak ada kaitannya dengan KPU. Kalau ribuan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kode wilayahnya itu tidak masuk, maka pertanyaannya bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat itu? Bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan dana alokasi desa? Bagaimana bisa dana desa cair sementara masyarakat itu bukan terdaftar sebagai warga kabupaten itu? Nah, itu implikasinya itu. Media sosial, Facebook, Twitter, itu saja yang kita bisa. Karena tidak bisa kita lakukan pertemuan luring seperti ini. Alhamdulillah, berkat doa-doa kita semua, berkat doa seluruh warga masyarakat Indonesia, hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan luring. Alhamdulillah, tahun gantinya
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Sudah tidak ada nikmat yang paling tinggi selain nikmat kesehatan. Oke, ini minta maaf sampai bahasa daerah Pak Kadiri. Ini para namoto biarin tadi doain kebahagiaan. Ini batuan. Jadi itu nikmat kesehatan luar biasa nikmatnya. Sedikit saya kesana sedikit ya, bicara agama, sedikit saja. Supaya jangan terlalu kita berpikir tentang dunia. Kita ingat-ingat juga kita punya akhirat ke depan. 70-30 kata Pak Sabda itu 70 akhirat 30 dunia. Berapakah kalau 50-50? 70-30? Berapakah? Oh, 50-50. Jadi itu artinya atas rahmat Allah kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan. Acara ini merupakan tindak lanjut dari bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPMI terkait PKP 4 ini pada kawan-kawan kami yang sebentar nantinya ini akan bahkan materi tentang dan membedah PKP 4 ini. Tadi sudah diungkapkan penanggung jawab kegiatan Pak Kopti Parmas, Pak Anda. Ini bagaimana sosialisasi ini bisa menyatukan pemahaman kita tentang PKP 4 ini. Jangan lagi ke depannya ada ketidaksinkronan tentang artinya kita menginginkan semua ini berjalan dengan baik. Karena demokrasi kita ini mahal ini demokrasi. Anggaran kita besar kalau ini. Demokrasi itu mahal lah. Jadi harus kita jaga. Karena yang kita itu orang rakyat. Jadi harus kita jaga proses demokrasi pesta kita ini. Realisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi bismillah, fastabiqul khairat. Wallahumma biq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.